Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Sebelumnya di bab 1 kalian sudah belajar tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita sekarang akan belajar tentang flora dan fauna. Nah, flora dan fauna ini termasuk dalam komponen biosfer ya. Kalau dalam biografi kan ada litosfer, atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan troposfer. Nah, flora dan fauna ini di biosfer. Ini contohnya ada komodo di daerah Nusa Tenggara Timur ya, di Pulau Komodo termasuk hewan endemik di sana. Kita perlu menjaga kelestariannya supaya anak cucu kita dapat menikmati keindahan flora dan fauna ini. Nah, bagaimana mencegahnya? Ini tujuan pembelajarannya ya. Ada melakukan observasi, melakukan pengamatan, ada penulisan informasi. Nah, tujuan akhirnya kalian bisa membuat peta persebaran flora fauna di Indonesia secara tepat. Di sini kita akan isinya ada karakteristik biosfer, persebaran flora dan fauna, persebaran flora fauna di Indonesia dan dunia, terus ada kontroversi serta pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Sebelumnya kita belajar tentang karakteristik biosfer. Biosfer itu apa? Biosfer itu adalah lapisan kehidupan di bumi yang ada di bumi. Itu tidak terjadi hanya di permukaan bumi, tapi di tanah juga, di air juga ada termasuk biosfer, di udara juga termasuk biosfer. Nah, dalam biosfer itu ada berbagai jenjangnya. Ada individu, individu itu perseorangan, ada populasi, kumpulan dari individu, terus ada komunitas, komunitas ini ya, ikan-ikan misalnya komunitas laut, ada ekosistem, terus yang kedua ada bioma, yang terakhir biosfer, lapisan kehidupan di bumi. Nah, dalam persebaran flora dan fauna ada beberapa faktor ya. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna, ada faktor klimatik misalnya. Klimatik itu iklim panas, iklim dingin itu flora dan faunanya beda. Ada topografi, ketinggian tempat, misalnya di gunung sama di dataran rendah itu flora dan faunanya beda. Ada edafik itu jenis tanah tertentu memiliki flora fauna beda ya. Terus ada air, ketersediaan air juga mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, faktor yang menghambat persebaran flora dan fauna ada bentang alam, ada kondisi biologis, ada iklim, ada tanah yang menghambat persebaran flora dan fauna. Nah, di Indonesia ada persebaran flora. Di Indonesia itu ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu berarti hutan yang mengalami hujan sepanjang tahun. Misalnya terjadi di Sumatera, di Jawa, ada di Kalimantan bagian barat, ada di Papua bagian utara. Nah, yang kedua hutan musim tropis, berarti hutannya musiman. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Misalnya di Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, bagian selatan. Contohnya di Jawa kan ada pohon jati itu menggugurkan daunnya di musim kemarau. Terus kalau di hutan tropis itu sepanjang tahun bentuknya lebat ya. Ada seperti kanopi di hutan tropis. Ada sabana di Flores seperti Timor Alor, itu berarti sabana itu padang rumput ya, savana padang rumput. Kalau di dunia, tadi di Indonesia, kalau di dunia juga ada macam-macam, seperti di hutan hujan di Asia, hutan musim di Eropa Barat, Eropa Tengah, Korea yang menggugurkan daunnya, ada biota padang rumput di Afrika, Amerika Selatan, India, Australia, ada bioma gurun, berarti tumbuhan gurun di daerah gurun pasir ya, Asia, Afrika Utara, Amerika, Australia. Terus bioma taiga berarti tumbuhannya berjarum, seperti di Rusia bagian utara, Siberia, Kanada. Ada bioma tundra berarti biomanya berupa lumut, seperti di Arktik, Antartika, Amerika bagian utara, Eropa bagian utara.
Ada bioma samudra berarti tumbuhan di daerah samudra ya, di perairan. Nah, kalau persebaran fauna di Indonesia itu ada beberapa fauna, berbagai macam fauna ya. Yang dibatasi ada 3 macam persebaran. Ada asiatis, ada peralihan, ada australis. Kalau asiatis berarti contohnya nih ya, beruang madu, harimau Sumatera, orangutan, gajah, badak, harimau Jawa, banteng. Terus garis yang membatasi asiatis dan peralihan ada garis Wallace, babi rusa, anoa, burung maleo, komodo. Terus ada garis Weber yang membatasi antara peralihan dan australis. Australis itu ada walabi, kakatua, cendrawasih. Mengapa ini bisa beda? Karena di sini dulunya kan kalau Sumatera, Jawa, Kalimantan itu dulunya satu daratan ya. Terus Sulawesi itu dipisahkan oleh palung. Terus ini kalau Papua kan dulu sebelum zaman es itu pas masuk ke Australia. Jadi terpengaruh oleh persebaran hewan. Jadi hewannya bisa tersebar di sini. Di sini termasuk asiatis. Nah, kalau di sini campuran ya. Biasanya hewannya endemik, hanya ada di daerah sini aja, di daerah lain tidak ada. Terus persebaran fauna di dunia. Nah, di dunia juga ada berbagai macam persebaran fauna. Kalau di Indonesia itu termasuk oriental ya, oriental. Tadi asiatis itu oriental. Terus ada Australia. Australia itu di daerah Australia, kanguru, terus cendrawasih. Terus Paleartik itu di Asia, di Rusia, di Asia, Jepang, Paleartik, Eropa, Paleartik. Kalau Ethiopian itu berarti di daerah Afrika. Afrika itu Ethiopian, seperti singa, harimau di oriental ya, singa, terus apa lagi yang di Afrika. Kalau nearktik berarti di Amerika Utara. Terus kalau neotropikal di Amerika Selatan. Neotropikal berarti banyak burung-burung ya di sana. Ini fauna di dunia. Kalau di Indonesia tadi cuma oriental, peralihan sama Australian. Nah, selanjutnya kita belajar tentang konservasi. Konservasi itu apa? Pemanfaatan flora dan fauna. Konservasi di Indonesia ada berbagai macam ya. Ada suaka marga satwa, ada cagar alam, ada taman nasional, ada taman wisata alam, taman laut, dan cagar biosfer. Kalau suaka marga satwa berarti untuk melindungi hewan ya fokusnya. Terus kalau cagar alam untuk melindungi alam, tanaman. Kalau taman nasional bisa difungsikan sebagai tempat wisata, tempat penelitian, itu taman nasional. Seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Terus ada taman wisata alam untuk wisata ya, ini khususnya untuk wisata. Kalau taman nasional bisa untuk penelitian juga. Terus ada taman laut, ada cagar biosfer. Itu konservasi flora dan fauna di Indonesia. Nah, kalau di dunia ada berbagai macam konservasi. Misalnya di dunia kan ada WWF, World Wildlife Fund Foundation. Terus ada International Union for Conservation of Nature, USCN, ada World Resource Institute atau WRI. Nah, itu berbagai macam flora fauna, konservasi flora fauna di dunia supaya tetap lestari, tidak mengalami kepunahan flora fauna itu. Nah, pemanfaatan sumber daya alam flora dan fauna itu dimanfaatkan oleh manusia sebagai misalnya sebagai bahan makanan ya, bumbu. Terus kayunya juga bisa sebagai furnitur. Terus bisa buat pakaian, benangnya,
kainnya ya. Itu flora. Terus bisa buat bahan makanan sayur-sayuran. Bisa buat obat-obatan juga. Terus pemanfaatan fauna sumber daya alam. Itu wool tadi bisa dimanfaatkan sebagai sepatu, kulitnya bisa untuk membajak sawah, bisa dibuat tas, bisa buat jaket juga ya, jaket dari kulit itu. Terus dagingnya juga bisa sebagai sumber protein bagi manusia. Nah, itu berbagai manfaat sumber daya flora dan fauna bagi manusia. Mungkin cukup sekian dari saya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.